Sadar nggak itu bang sekarang bang? Tanya sama Desi ya, udah. Ya. Mana desinya bang? Mana desinya bang? Panggilannya desinya bang. Mama videonya aja mama. Udah ngomelin, nggak dia apa-apain orang ini ya. Aduh kayak manusia apa kalian buat ini? Seorang nenek lanjut usia tak sadarkan diri sesaat hendak dijebloskan jaksa Kejari Medan ke rumah tahanan perempuan kelas 2A Medan. Sontak kejadian tak terduga itu membuat suasana ricuh dan panik lantaran pihak keluarga tak terima orang tua mereka diperlakukan kurang manusiawi tanpa bantuan medis. Pasalnya setelah tak sadarkan diri, tim Jaksa Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan malah ingin melarikan Risma Siahaan, 66 tahun ke rumah sakit dengan mobil tahanan. Lantas pihak keluarga langsung protes karena kondisi orang tua belum sadar dan masih terpaku tak berdaya di kursi roda. Bang, sebentar lagi diupayakan ambulans. Ambulans, kami minta ambulans, bukan minta lain-lain. Rekaman video diterima Orbit Digitaldaily.com. Kisah pilu kemanusiaan itu dirasakan Risma Siahaan, tersangka dugaan korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Sutomo nomor 11 Kota Medan. Risma Siahaan ditetapkan tersangka setelah dijemput paksa tim Jaksa Pitsus untuk ditahan di rumah tahanan kelas 2A Medan pada Kamis 17 April 2025 sore. Namun setelah tiba di rutan, Risma Siahaan tiba-tiba tak sadarkan diri sebelum diserahkan ke pihak rutan. Sontak suasana memanas. Alhasil pihak keluarga protes lantaran tim Pitsus hendak menggotong Risma Siahaan ke mobil tahanan Kejari Medan. Sementara kondisi fisik Risma sudah tak berdaya di kursi roda. Tak ingin orang tuanya diperlakukan kurang humanis, anak Risma Siahaan mendesak jaksa bertanggung jawab jika perempuan pensiunan PNS pemerintah Kota Medan itu terjadi hal terburuk. Beruntung, mobil ambulans milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bergerak cepat membawa Risma ke Rumah Sakit Umum Bandung sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Risma Siahaan, Tio Pantarigan, mengatakan persoalan muncul setelah Kejari Medan menetapkan kliennya tersangka korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Sutomo nomor 11 Kota Medan. Sementara rumah yang ditempati Risma merupakan warisan almarhum mertuanya, Wang Sington Sitompul, telah dikuasai selama 65 tahun sejak tahun 1960. Menurutnya, PT KAI tidak mempunyai alas hak kepemilikan dan bukan pihak yang menguasai tanah. Berdasarkan bukti surat dan fakta hukum, PT KAI belum dapat menunjukkan dasar kepemilikan tanah. Berdasarkan surat pemberitahuan Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan tahun 2023 bahwa tagihan pajak bumi dan bangunan atas nama almarhum Maringan Sitompul, suami Risma Siahaan, senilai Rp48.180.000 dan NJOP Rp17.535.000. Selain itu, surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menyatakan PT KAI belum memiliki sertifikat atas lahan Jalan Sutomo nomor 11 Kota Medan. Surat itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden setelah menerima laporan Risma Siahaan untuk diketahui Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab tanah dan bangunan telah dimiliki secara turun-temurun sejak tahun 1960 dan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia menyebut PT KAI tidak memiliki sertifikat. Advokat Law Office Tio Pantarigan dan Partners berharap Kepala Kejaksaan Negeri Medan Fajar Syahputra segera meninjau kembali agar tidak menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan hukum lebih lanjut. Ya, di sini kasusnya di dalam surat penetapan tersangka, penahanan, penangkapan yang dilakukan tanggal 17 April 2025 itu terkait dengan penguasaan aset kereta api secara hukum yang dibuat oleh Kejari Medan.
di sini klien kami menempati atau menguasai tanah di Jalan Sutomo nomor 11 Medan itu adalah peninggalan dari mertuanya dan suaminya. Sebelumnya klien kami ini, Risma Siaan, tidak pernah menempati tanah itu. Dan ini pernah dibawa permasalahan ini di tahun 2023 ya, atau 2024 lah gitu kan. Ada surat ombudsman dan surat dari Kementerian Negara, Sekretaris Negara menerangkan bahwa PT KAI tidak atau belum memiliki sertifikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Itu yang kami sampaikan di Kejari dan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumut. Namun surat kami itu nggak direspon, di mana surat kami itu juga ke jajaran Kejati Sumut untuk mengevaluasi, meninjau kembali sprindik korupsinya, mengeksaminasi, mengekspos perkara ini di penilaian dari Kejati Sumut, tapi itu tidak juga direspon, tidak diberikan tanggapan lah secara lisan atau tertulis gitu. Sebagai penghuni juga bayar pajak juga beliau? Kalau klien kami ini beberapa tahun sudah dibayarkan pajaknya kepada Pemko Medan. Pajak bumi dan bangunan? Iya, pajak bumi dan bangunan. Makanya saya juga heran gitu kan. Di surat ombudsman dari Kementerian Sekretariat Negara sudah menerangkan itu tidak atau belum memiliki sertifikat. Nah, apa dasar hukum, secara hukum dari penyidik Kejari Medan menyatakan itu aset PT Kereta Api? Kita bicara hukum ya. Nah, terkait masalah hukum, sertifikat kepemilikan itu adalah kepemilikan yang secara hukum. Tapi kalau yang lain itu bukan. Contohnya seperti ground card, itu kan bahasa Belandanya itu ya, sama dengan peta ya. Di situ kemarin saya juga mempertanyakan apakah ini benar peta yang kami peroleh, seperti yang ini. Saya mau memverifikasi begitu kepada pihak penyidik. Namun pada saat saya mendampingi klien saya, anaknya, dia menunjukkan peta atau ground card yang dibuat masa penjajahan Belanda begitu. Nah, di surat ground card itu yang dibuat oleh penjajahan, masa itu dijadikan bukti begitu. Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan Muhammad Ali Riza mengatakan PT KAI mempunyai alat bukti penguasaan dan tanah tersebut masuk daftar inventaris aset. Muhammad Ali Riza menyebut Badan Pertahanan Nasional turut mengakui lahan di Jalan Sutomo nomor 11 adalah milik PT KAI. Selain itu, Pemko Medan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan mengeluarkan izin menempati rumah dinas milik PJKA kepada Wangsington Sitompul, mertua Risma Siaan. Dikutip sumber lain, meski ground card masih berlaku, tetapi setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah harus disertifikat. Jadi begini, memang ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penguasaan aset milik PT KAI, di mana memang si tersangka ini memang menguasai aset sejak lama kan gitu. Kan aset itu sebelumnya merupakan rumah dinas milik PT KAI. Itu dasarnya ada ground card dan juga daftar inventaris aset. Di mana dari kedua alat bukti itu juga diakui oleh BPN bahwa memang itu milik PT KAI dan terdaftar di BPN kan gitu. Kemudian dari hasil penyidikan didapatkan bahwa memang kan si saudara Risma ini sudah sebelum dilakukan penyidikan juga sudah diberikan surat peringatan selama 3 kali, tetapi tidak mengindahkan. Kemudian dilakukan penyidikan dan ditemukan alat bukti juga. Kemudian kita lakukan perhitungan kerugian keuangan negara, di mana ahli BPK juga menyatakan bahwa ada kerugian negara di situ sekitar kurang lebih 21 miliar. Pada saat penangkapan memang beliau sedang sakit seperti apa sih Pak? Oh enggak, ini kami ada surat dari Rumah Sakit Bandung yang mengeluarkan. Jadi memang sebelum dilakukan penahanan
itu kita kan prosedurnya juga tetap kita lakukan, yaitu kita minta surat keterangan sehat, di mana kami juga meminta ke Rumah Sakit Pringadi dan juga Rumah Sakit Bandung. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dinyatakan sehat dan sempat, kalau nggak salah, sempat merokok di Rumah Sakit Bandung. Penanganan selanjutnya kami tetap melakukan pemeriksaan saksi maupun ahli, dan selanjutnya kami akan limpahkan perkara ini ke pengadilan. Kalau dokumen Pak, ini maaf konfirmasi dikit. Beliau ada juga bayar pajak bumi dan bangunan ya Pak? Ya, jadi gini, kalau pajak bumi dan bangunan sudah nggak dibayar sejak lama ya, kalau yang ditempati oleh saudara Risma. Dan juga kami temukan alat bukti yang paling utama adalah SIP, di mana SIP itu sendiri yang menyatakan oleh waktu itu, kalau nggak salah namanya Dinas Perumahan Pemko Medan, di mana pada saat itu dinyatakan bahwa memberikan izin untuk menempati rumah itu kepada Washington. Washington itu notabene merupakan mertua dari saudara Risma Sihaan, dan yang mempunyai kepemilikan di surat itu adalah PJKA. Waktu itu PJKA namanya ya. Kalau sekarang kan namanya PTKI. Kita sudah alat bukti kita sudah kita minimal 2 alat bukti itu kita sudah kuasain semuanya. Makanya kami berani melakukan penetapan tersangka terhadap Risma Sihaan, inventaris aset. Kejari Medan menetapkan Risma Sihaan tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan aset milik PT KAI. Surat penetapan tersangka dan penahanan dibacakan secara terbuka sebelum digiring ke rutan perempuan. Ali Riza didampingi Kasih Intelijen Kejari Medan Dapot Daryarma menyebut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditemukan kerugian keuangan negara senilai 21.911 juta rupiah dan tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan. Dan ini pernah dibawa permasalahan ini di tahun 2023 ya, atau